Tabito Keliani Sambali dengan NIM 2521144041 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang agama yang berkaitan dengan tubuh. Tapi sebelum itu, mari kita harus mengetahui dulu apa itu agama dan tubuh. Agama sendiri itu memiliki arti sistem kepercayaan, perilaku, dan simbol yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan serta sesamanya, yang berdasarkan pada wahyu atau tradisi suci. Secara bahasa, agama berasal dari Sanskerta a, tidak, dan gama, kacau, yang dimana memiliki arti tidak kacau atau teratur. Kalau secara istilah, agama dapat dikatakan sebagai pedoman hidup, tata cara keimanan, dan aturan ibadah. Sedangkan kalau tubuh itu memiliki arti tersendiri. Tubuh yaitu keseluruhan struktur fisik materi pada makhluk hidup, manusia, hewan, ataupun tumbuhan, yang kasat mata dari ujung rambut hingga kaki. Agama dan tubuh itu saling berkaitan satu sama lain. Kaitan antara agama dan tubuh yaitu yang pertama ada tubuh sebagai alat ibadah, yang artinya agama tidak cukup hanya diyakini dalam hati atau dipikirkan dalam kepala. Sebagian besar ajaran agama wajib diwujudkan dalam gerakan fisik, yang dimana tubuh adalah alat atau kendaraan yang menjalankan perintah Tuhan. Tubuh tidak sekedar hadir dalam ibadah, tetapi secara aktif dilibatkan sebagai alat untuk memuliakan Allah. Yang kedua, ada tubuh sebagai medan peraturan atau kontrol, apa yang boleh dan tidak boleh. Artinya, agama tidak hanya mengatur bagaimana tubuh beribadah atau bagaimana tubuh menampilkan identitas, tetapi lebih dari itu, agama mengatur apa yang boleh dan tidak boleh terjadi pada tubuh kita. Tubuh menjadi wilayah yang diawasi ketat, apa yang masuk, apa yang keluar, siapa yang menyentuh, kapan boleh disentuh, atau maupun kapan tidak boleh disentuh. Tubuh juga melambangkan sebagai bait Roh Kudus. Tubuh kita adalah milik Allah, bukan milik kita lagi, yang dimana kita harus menjaga tubuh kita dengan sebaik mungkin. Contohnya itu seperti aturan dalam berpakaian yang sopan, maupun disiplin dalam tubuh dan penolakan kenikmatan duniawi. Ada contoh kutipan dari figur publik yang bernama P.S. Henny Kristianus, seorang founder dari Yayasan Tangan Pengharapan yang ada di Indonesia. Sebagai contoh, jangan pakai tubuh ini untuk bikin dosa terus. Jangan pakai tubuh ini untuk mempermalukan Tuhan terus. Dan yang kedua, ada juga dari figur fiksional film yang berjudul Heretic tahun 2024. Good afternoon. Mr. Reed, are you interested in learning more about the Church of Jesus Christ? Yeah. Wow. No, you read more than we do. No, seriously, Mr. Reed. Kaitan antara film Heretic ini dengan tubuh sebagai medan peraturan yaitu film ini mengajukan pertanyaan provokatif. Apakah agama pada dasarnya hanyalah sistem kontrol yang menggunakan tubuh, terutama tubuh perempuan sebagai medan kekuasaannya? Dan yang ketiga itu ada juga dari figur lintas iman, yaitu Ustadz Adi Hidayat. Sebagai contoh, hati-hati ya, ada beberapa dosa. Dosanya itu dia dosa menular. Jadi kalau dikerjakan bisa menular ke dosa lain atau ke orang lain. Hati-hati. Misal zina tuh ya, zina itu kalau sudah berlaku udah kemana-mana tuh. Yang ketiga ada tubuh sebagai jalan menuju pengalaman spiritual antarmuka dengan Tuhan. Artinya, tubuh sebagai subjek yang merasakan langsung kehadiran Tuhan. Tubuh bukan hanya melakukan ritual atau mematuhi aturan, tetapi juga mengalami getaran, tangisan, kehangatan, bahkan rasa sakit yang diyakini sebagai sentuhan ilahi. Dalam pengalaman ini, tubuh menjadi antarmuka antara manusia dan realitas spiritual. Contohnya seperti doa memuja Yesus dalam tradisi ortodoks. Dalam tradisi gereja ortodoks, tubuh dilibatkan secara total dalam doa sebagai jalan untuk mengalami kehadiran Tuhan. Jadi, agama dan tubuh sangat berkaitan satu sama lain karena keduanya merupakan satu kesatuan yang membentuk
manusia seutuhnya atau holistik, di mana tubuh menjadi sarana fisik untuk menjalankan ajaran spiritual, sementara agama memberikan panduan untuk merawat dan mengarahkan fisik tersebut. Terima kasih.